Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Win1Share. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap keadaan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk video saya kali ini, saya akan coba share ke teman-teman cara pemasangan kabel LAN ya. Jadi saya sharing ke teman-teman sedikit. Untuk pemasang kabel LAN, itu kita menggunakan kabel UTP ya. UTP ini singkatan dari Universal Twisted Pair. Jadi kabel ini banyak digunakan untuk komputer dan industri telekomunikasi ya. Jadi kabel UTP ini ada yang saya ketahui untuk pemasang kabel LAN ya, itu ada 3 sih, sebenarnya banyak. Ada yang nggak salah 5, tapi ini yang saya coba share itu ada 3. Yang pertama itu jenisnya Cat 5. Kebetulan untuk Cat 5 saya tidak memiliki ya. Tapi untuk bentuknya sendiri itu mirip sekali dengan kabel Cat 5e. Ini contoh kabel Cat 5e yang saya punya. Ini dapat dilihat untuk Cat 5e-nya. Nah, ini teman-teman ya. 5e untuk mereknya Belden ya. Terus ada lagi Cat 6. Cat 6 ini sama seperti ini. Terus saya punya ada yang ini Cat 6, agak besar ukurannya dibandingkan dengan Cat 5. Ini Cat 6. Ini merek Dahua. Terus ada lagi satu lagi saya punya ini Cat 6 juga merek Belden. Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, seperti saya sebutkan, untuk kabel Cat 5 dan Cat 5e itu untuk bentuk sendiri mirip ya. Hanya perbedaannya dari pengantar datanya. Jadi untuk Cat 5 mendukung 100 Mbps ya, megabyte per second hingga 100 meter. Jadi dengan rentang 100 meter dia masih support untuk mengirim data 100 Mbps. Sedangkan untuk Cat 5 sendiri dengan rentang panjang kabel 100 meter dia sudah support untuk mengirim data 1 gigabit per second. Sedangkan untuk Cat 6 ini termasuk yang high speed ya. Itu bisa mengirim data 10 gigabit per second dengan rentang panjang kabel itu 50 meter. Dan untuk rentang panjang kabel 100 meter, kabel Cat 6 itu bisa mengirim support data ya 1 GB per second. Tapi untuk membangun kabel Cat 6 ini semuanya jauh ya, mahal ya. Jadi berbeda dengan membangun jaringan dengan menggunakan Cat 5e. Sebenarnya untuk Cat 5e sendiri ini sudah cukup lumayan. Sudah dapat mensupport 30 komputer up lah. Kalau kita memakai Cat 6 itu dari LAN hub-nya aja harus pakai yang support gigabyte. Jadi semuanya harus pakai yang support gigabyte. Jadi untuk perbandingannya bisa 3 kali lipat dari membangun jaringan menggunakan kabel Cat 5e. Untuk perbedaan yang paling mencolok dari Cat 5e dan Cat 6 ini terletak pada struktur kabel sama aja ya, tapi nanti saya coba buka. Ini kita coba buka ya. Saya menggunakan tang krim tool. Jadi ini tang khusus untuk memasang kabel jaringan ya. Terletak yang dasar sekali itu terletak pada
ada pembatas antara kabel ya. Ini teman-teman bisa lihat. Untuk ini Cat 6. Cat 6 ini perbedaan paling mencolok. Ini ada pembatasnya. Dengan untuk Cat 5 sendiri, tidak ada pembatasnya. Ini perbandingan yang paling mencolok. Untuk ini Cat sebelah kiri ini Cat 5e ini, dan ini Cat 6. Jadi untuk saat ini saya tidak membahas tentang Cat 6. Sebenarnya basicnya sama aja, tapi untuk membangun jaringan menggunakan kabel Cat 6 ini semuanya harus support gigabyte. Jadi untuk biayanya sendiri lebih mahal teman-teman ya. Jadi kita di sini saya share cara memasang atau membangun jaringan dengan menggunakan kabel Cat 5e. Untuk kabel, pemasangan kabel ini sendiri ada beberapa tipe ya. Tapi tipe yang paling banyak digunakan itu tipe strike. Ya, ada lagi tipe cross. Jadi perbedaannya sendiri kembali kepada fungsinya. Untuk strike sendiri, tipe pemasangan ini bisa menghubungkan komputer itu ke switch atau ke hub atau ke router atau mana. Jadi tipe strike ini yang paling banyak digunakan. Sedangkan untuk tipe cross lebih kepada dua ya. Satu perangkatnya itu komputer ke komputer atau router ke router. Jadi tipe itu jarang digunakan untuk pemasangan jaringan dalam skala industri atau kantor ya. Baik, di sini cara pemasangan sendiri itu kita membutuhkan ini yang namanya tang cream tool ya. Tang ini banyak dijual di offline dan online. Untuk kisaran harga variatif, ada yang 40, 30 sampai ada yang jutaan kalau salah ya. Tapi saya sarankan teman-teman untuk membeli tang ini yang bagus lah. Kenapa gitu? Karena dasar pengalaman saya, pernah saya membeli tang itu harganya ya di bawah 100. Jadi pemasangan beberapa kali untuk apanya nih? Di sini ada, nah ini itu sudah bergeser untuk jacknya. Jadi saya sarankan teman-teman membeli yang menengah lah. Jadi untuk saya ini memakai merek Pentian ya. Ini harganya sekitar 100 ribuan yang saya memakai, saya beli. Selanjutnya kita membutuhkan jack RJ45. RJ45 nampak ya. Ini khusus untuk pemasangan jaringan LAN ya. RJ45. Selanjutnya ini bisa dibutuhkan juga, bisa tidak. Tapi untuk pemasangan yang skala panjang, saya menyarankan teman-teman menggunakan LAN tester atau kabel tester ya. Ini harganya murah. Ini sekitar 50.000 saya beli. Ini support untuk tester EJ45 dan EJ11. EJ11 sendiri itu soket yang digunakan biasanya untuk telepon ya. Dia ada berapa pin? 6 pin nggak salah untuk EJ11. Sedangkan untuk EJ45 ada 8 pin. Oke, kita screen dulu. Ini tangnya. Untuk pemasangan menggunakan metode strike, jadi saya jelaskan sedikit teman-teman. Untuk kabel LAN sendiri itu mempunyai 8 kabel. Jadi kabel ini ada yang oranye, putih oranye.
Ya, oranye putih oranye, terus biru putih biru, ada lagi hijau putih hijau, dan coklat putih coklat. Ini kabelnya ada 8. Untuk oranye putih oranye, terus hijau ya, hijau putih hijau, ini berfungsi untuk mengirim paket data. Jadi 2 kabel ini berfungsi untuk mengirim paket data. Sedangkan untuk biru ini, putih biru itu berfungsi untuk mengirimkan paket suara. Untuk paket suara, sedangkan coklat sendiri itu mengirimkan tegangan DC. Ini untuk kabel coklat. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah. Ini mengenai urutan ya. Ini oranye, putih oranye, biru putih biru. Ini hijau, putih hijau, dan coklat putih hijau, putih coklat. Jadi teman-teman, di sini ada benangnya. Nah, benangnya nggak ini ya, nggak ngaruh. Cuman saya agak risih saja kalau ada benangnya. Biasanya kalau saya memasang jaringan, benangnya saya potong. Nah, bebas sih, bisa potong bisa tidak. Cuman saya agak risih aja kalau ada nampak benang. Jadi untuk urutannya sendiri, untuk metode strike itu putih oranye. Kita rapikan dulu sini. Selanjutnya putih, ini coklat ya. Oke, di sini urutannya. Untuk putih biru, ini putih biru ya, kita pindahkan ke sebelahnya, sebelah kanan maksud saya. Sedangkan yang hijau, yang putih hijau ya, hijau putih hijau itu kita pindahkan ke kiri biru. Seperti ini jadinya. Bisa teman-teman lihat ya. Merahnya di sini. Oke, ini hijaunya kita taruh di sini. Sedangkan untuk coklat itu tetap. Jadi inilah susunan untuk tipe strike. Saya susun lagi teman-temannya. Goyang. Jadi susunannya putih oranye, terus putih hijau, biru, terus putih biru hijau, dan putih coklat. Ini susunannya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita rapikan, tempelkan untuk pemasangan nanti ke jack ini ya. Oke, kita rapikan dulu. Kita potong sedikit untuk bagian atasnya biar rapi masuknya ke jack. Seperti ini. Untuk memasukkan ke jack sendiri, teman-teman perhatikan ini kan ada kliknya. Jadi jangan seperti ini memasukkannya. Jadi kliknya kita putar ke bawah. Kita putar bawah, terus kita masukkan kabel tadi ke dalam jack. Dorong sampai ke dalam. Seperti ini. Di sini sudah nampak kabelnya udah sampai ya, ujungnya kuningnya
Sama ini juga pastikan udah sampai di ujung untuk kabel-kabel yang kita rapikan tadi. Oke, sudah seperti ini, kita rapatkan dengan menggunakan tang trim tool. Ini untuk tang sendiri banyak sekali metode dan macamnya. Ini yang paling simple ya yang saya gunakan. Oke, ini kita tekan. Sudah selesai. Untuk memastikan pemasangan kita ini berhasil, teman-teman bisa menggunakan LAN tester. Jadi ini LAN tester. Kita dengan posisi kita pindahkan ke posisi on. Ini posisi on. Dan tester sendiri ini bisa dipisah teman-teman ya. Ini bisa dipisah. Jadi kalau teman-teman misalnya pemasangannya sampai 50 meter, jadi dari ini satu nih ke ujung yang satu lagi, ini bisa kita bawa ke ujung yang ke satu lagi yang ini. Jadi cara pengetesannya sendiri kan ada soket 6 pin dan 8 pin. Teman-teman bisa masukkan ini ke sini ke yang 8 pin. Oke. Selanjutnya ujung satu lagi. Teman-teman colokkan ke ujung yang sama 8 pin. Teman-teman bisa lihat, pastikan untuk indikator lampunya dari nomor 1 sampai nomor 8 menyala semua. Nah, ini jika sudah menyala semua berarti pemasangan kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Saya rasa itu saja untuk pemasangan kabel LAN jenis strike, dan ini bisa teman-teman terapkan untuk warnet atau untuk kantor-kantor yang skalanya menengah sampai bawah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Tolong subscribe dan like-nya demi kemajuan channel Win One Share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.